Ya, baik. Mungkin yang tergabung di ruang VIP saat ini masih ada beberapa yang belum bergabung. Untuk Bapak Ibu peserta pelatihan, mohon diingatkan kembali bagi Bapak Ibu peserta lain yang mungkin belum bergabung di Zoom maupun di gedung VIP untuk segera hadir dan bergabung. Baik, latihan akan segera kita mulai ya. Untuk kesempatan kali ini pemateri pertama ya, mulai dengan materi terkait anti korupsi. Jadi ini memang agak berbeda dengan rundown yang telah ditentukan ya, bertukar antara Pak Lasupu dan juga Pak Yudi ya, dikarenakan Pak Yudi sedang berhalangan. Oleh karena itu beliau nanti akan memberikan materinya di sore hari. Baik, untuk terkait dengan materi anti korupsi akan dibawakan oleh Pak Lasupu ya, Magister Public Health ya. Beliau merupakan dosen di Poltekkes Kemenkes Sorong dengan jabatan sebagai ketua jurusan di program studi Diploma 3 Poltekkes Sorong. Ya, baik. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Pak Lasupo untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak disilakan, Pak. Ya, terima kasih moderator. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan setting ventilator mekanik jurusan keperawatan. Baik pagi siang hari ini saya akan memaparkan materi anti korupsi. Eh, saya pikir Bapak Ibu sekalian para peserta mungkin banyak sudah memahami ini materi, cuma kita sharing aja. Jika materi sedang berjalan, Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanggapi atau kita diskusi, silakan. Saya persilakan. Baik, saya mulai. Bapak Ibu sekalian, anti korupsi sekarang ini KPK mulai sejak tahun 2012. Bagaimana gerak KPK untuk di bidang pendidikan, baik itu dari perguruan tinggi, kemudian SMA, SMP, bahkan sekarang ini sudah sampai di PAUD. Sehingga harapannya uh, anti korupsi ke depan semakin dipahami, kemudian etika dan pemahaman anti korupsi setiap kelompok, setiap individu bisa uh, jalankan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama, bagaimana setelah mengikuti materi anti korupsi, Bapak Ibu dalam bisa melakukan kegiatan di institusinya masing-masing, baik itu secara pribadi maupun secara institusional. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita akan bahas terkait dengan konsep korupsi. Kemudian kedua adalah anti korupsi sendiri. Kemudian ketiga gratifikasi. Kemudian yang keempat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada 4 kegiatan materi ini yang mungkin pada siang ini kita coba diskusikan Bapak Ibu sekalian. Korupsi kalau dari bahasa berasal dari bahasa
Spanyol, kemudian Inggris dan Belanda. Namun karena hukum atau aturan hukum kita karena peninggalan dari Belanda, maka anti korupsi diadopsi oleh Indonesia menjadi corruption atau anti korupsi. Di mana mengandung arti bahwa sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan negara, merugikan institusi maupun kelompok atau individu. Yang kedua, merupakan sikap yang menentang terhadap adanya korupsi. Mungkin itu salah satu ada dua definisi yang perlu kita ketahui tentang anti korupsi. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa etimologinya dari kita mengadopsi dari bahasa Belanda yang ada juga di bahasa Latin, kemudian beberapa bangsa memiliki istilah mengenai korupsi. Kalau di Indonesia korupsi tadi diartikan bisa juga orang yang berperilaku melanggar hukum, kemudian yang lebih spesifik lagi orangnya yang dikategorikan tidak bermoral, tidak berperi kemanusiaan, sehingga mungkin itu adalah kalimat yang pas kepada orang-orang yang dikategorikan korupsi. Mungkin ini ada dari bahasa Inggris, bahasa Prancis, kemudian bahasa Belanda. Jadi saya sampaikan tadi bahwa kita mengadopsi dari bahasa Belanda istilah korupsi yang dipakai di Indonesia. Ada 5 kategori korupsi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama korupsi gurem ini 5 kategori ini ya, oleh KPK ya. Yaitu korupsi gurem itu merupakan korupsi yang bernilai kurang dari 10 juta ya, atau kurang dari 10 juta. Kemudian yang kedua korupsi sedang ya. Ya, yang korupsi kecil, korupsi sedang juta rupiah sampai dengan 1 miliar. Kemudian yang keempat dikategorikan korupsi besar, merupakan korupsi yang bernilai di atas 1 miliar. Ini yang kelima adalah korupsi kakap, merupakan korupsi yang melebihi dari 25 miliar ke atas. Artinya dari beberapa 5 kategori yang dikategorikan oleh KPK, ini sudah terjadi di depan mata kita, yang terjadi para pembentuk kebijakan, para yang ditangkap oleh KPK, baik itu OTT maupun ditangkap oleh kejaksaan maupun kepolisian. Kita lihat bentuk korupsi itu kan 31 1999, Junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Artinya di sini Undang-Undang korupsi sudah jelas bahwa yang ada di Indonesia benar-benar bagaimana pemerintah sudah mengcover atau orang-orang yang korupsi sudah benar-benar akan ditindak. Ada Undang-Undang Pasal 2 3199 Junto Putusan MK. Di sini adalah telah merugikan keuangan negara. Ya. Kita lihat kalau di Undang-Undang Pasal 2 Undang-Undang 31 ini adalah setiap orang dia memperkaya diri sendiri, orang lain atau di suatu kelompok, kemudian dengan cara melawan hukum. Yang ketiga adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini di pasal 2 Undang-Undang 3199. Kemudian di pasal 3 Undang-Undang 31 1999, ini setiap dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, kemudian menyalahgunakan kewenangan
kemudian yang ada pada karena jabatan atau kedudukan, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Artinya Bapak Ibu sekalian, di pasal 2 maupun pasal 3 ini sudah terjadi ya di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa banyak penyelewengan jabatan, kemudian terjadi uh, menguntungkan diri sendiri, mereka korupsi, kemudian ada juga yang jual beli jabatan baik itu di pemerintahan maupun di swasta. Kita lihat lagi penyuapan yang paling terjadi sekarang ini di OTT oleh KPK adalah suap menyuap, ya. Ini tindakan yang dilakukan menggunakan jasa secara aktif atau memberi menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat walau melanggar prosedur. Yang paling mendasar adalah ini biasanya kita secara pribadi kadang kita melakukan namun kita tidak sadar. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian mau pingin cepat, simple, misalnya mengurus SIM. Ini contoh konkret. Mengurus SIM sesuai prosedur itu sebenarnya cuma 300.000 SIM C. Namun Bapak Ibu tidak mau antri dan tidak mau tes dan segala macam, tembak langsung 500.000. Siapa yang pasti akan memilih 500? Padahal kalau menurut aturan itu adalah sudah menyalahi prosedur, ya, mungkin itu. Yang berikutnya adalah penggelapan dalam jabatan. Artinya tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Dan sekarang yang kenyataan bahwa baik pengadilan, kemudian kepolisian dan KPK, kalau seandainya sudah ada penangkapan secara OTT maupun penangkapan secara langsung, ini biasanya baik itu KPK maupun kepolisian dan kejaksaan, mereka mengamankan yang pertama adalah bukti-bukti. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Karena jika mereka menghilangkan bukti bahwa tidak ada fakta hukum ketika yang bersangkutan masuk ke pengadilan. Mungkin itu. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pemerasan. Pemerasan ini kita lihat sangat tinggi sekali kalau kita di PNS. Misalnya pembuatan di mana penugasan layanan atau PNS yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa atau mempercepat layanannya walaupun melanggar prosedur. Misalnya contoh yang konkret Bapak Ibu sekalian, kita kenyataan di lapangan kita tidak perlu lagi ini adalah fakta, misalnya mau masuk PNS, ya. Itu biasanya kalau sekarang ini mungkin sulit karena sistem online. Kalau dulu sekitar 2-3 tahun yang lalu, kalau Anda tidak ada orang dalam jangan harap memasuk PNS. Pasti Anda menggunakan calo atau diiming-iming misalnya 200, 100 atau 150 juta baru Anda bisa diloloskan. Tapi alhamdulillah sekarang ini KPK dan pemerintah sudah komitmen baik itu rekrutmen PNS, TNI Polri sekarang sudah sistem online. Sehingga ditekan terjadinya pemerasan atau misalnya suap menyuap. Kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian kenyataan di lapangan, kecurangan-kecurangan dalam pembangunan. Yang paling real adalah kita di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, ini salah satu contoh adalah jalan yang belum begitu lama sudah kelihatan sudah kembali hancur. Karena apa? Ini adalah pemborong bangunannya waktu membuat bangunan atau menjual bahan bangunan yang pada waktu penyerahan bahan bangunan merupakan tidak sesuai dengan spek kontrak. Makanya ini terjadi kalau kita mau tarik
benang kusutnya adalah mulai dari awal. Misalnya kontrak harusnya misalnya 1 miliar, ya karena sudah kong kali kong antara pihak ketiga, misalnya harus store misalnya berapa persen, 5 sampai 10%, sehingga bukan lagi 1 miliar, sehingga sekitar 800 sampai 850 juta. Jadi pengusaha juga bisa tidak mau rugi. Mereka mengurangi dari spek yang ada, bahan-bahan yang akan dibangun. Sehingga kenyataannya adalah kita lihat jalan-jalan atau bangunan-bangunan fasilitas kesehatan, mau puskesmas, kemudian perumahan paramedis, baru setahun itu sudah terjadi kerusakan. Ini juga salah satunya adalah bagaimana benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini Bapak Ibu sekalian, yang paling rawan adalah kita di Kementerian Kesehatan. Banyak sekali yang kena OTT maupun penangkapan penyalahgunaan kewenangan barang dan jasa. Contoh yang konkret misalnya, kalau di spek misalnya kontrak, alat yang harus misalnya drop ke rumah sakit itu adalah merek Jepang, ternyata yang datang itu adalah merek Cina. Bayangkan Anda, harganya begitu miring. Misalnya kalau barang yang dari Jerman itu mungkin taruhlah misalnya 1 miliar, kalau punya Cina di sekitar 500 sampai 600 juta. Bayangkan satu alat saja begitu banyak yang dirugikan oleh negara. Jadi ini adalah salah satu bagaimana komitmen kita supaya jangan kita berselingkuh dengan korupsi, ya. Jangan kita mau disuap. Bapak Ibu sekalian, kita berikutnya adalah gratifikasi. Beberapa bulan lalu saya sempat baca di online. Tapi ini belum kita diverifikasi oleh Pak Mahfud MD, mengatakan bahwa pernyataan beliau menyatakan bahwa gratifikasi itu tidak bisa dilaporkan ke kepolisian. Tetapi kalau menurut KPK ada beberapa gratifikasi yang bisa dilaporkan dan tidak bisa dilaporkan. Gratifikasi, Bapak Ibu sekalian, biasanya ini antara pemberi dan penerima itu kadang tidak saling mengetahui, ya. Contoh misalnya, saya akan diberikan berupa amplop, tetapi tidak tahu tujuannya apa amplop itu. Biasanya ketika orang yang pemberi itu pihak ketiga, nanti pihak pertamanya itu kemudian nanti datang beberapa saat bahwa Anda sudah menerima hal tersebut dan itu ada iming-iming, misalnya memenangkan kontrak atau misalnya terjadi jual kebijakan, jual beli jabatan. Misalnya Anda mau jadi kepala dinas, saya sudah kirim ke rumah Anda uang sekian dengan menggunakan pihak ketiga. Ini adalah gratifikasi. Gratifikasi itu ada akar dari korupsi, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita menerima sesuatu yang kita tidak tahu tujuannya. Jangan sampai itu jebakan. Karena kalau misalnya kita menerima ketika kepolisian mendapatkan bukti bahwa Anda tidak mengira lagi karena sudah ada bukti pemberian secara langsung dan Anda menerima. Mungkin itu yang perlu kita hati-hati. Salah satunya adalah misalnya hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan, atau hadiah misalnya mengikuti nonton bola di Eropa misalnya. Ini adalah salah satu dikategorikan gratifikasi. Mungkin itu, Bapak Ibu sekalian. Anda mungkin di sekitar 2-3 tahun lalu ada beberapa anggota dewan yang tertangkap oleh KPK karena mereka ada perjalanan ke Eropa dengan menggunakan tiket fiktif. Artinya ada pihak ketiga untuk mereka jalan-jalan dan mereka ditangkap oleh KPK. Bahwa itu dimasukkan dalam gratifikasi di dalam melanggar
hukum. Gratifikasi berupa uang, sorry, atau misalnya bisa juga berupa tiket tadi, perjalanan misalnya ibadah yang Muslim misalnya ke Arab Saudi, ke Mekah, atau misalnya non Muslim yang Nasrani misalnya ke Israel, itu bisa di dalam kategori. Kalau itu ada temuan. Pertanyaannya adalah sebenarnya siapa yang dirugikan kalau gratifikasi ini? Uh, Kemarin Bapak Ibu sekalian yang paling sekitar dua atau tiga bulan yang lalu sangat viral di YouTube maupun di TikTok terkait dengan anaknya Jokowi yang berangkat menggunakan pesawat. Itu viral. Ya, apakah ini masuk di dalam gratifikasi? Sebab pertanyaannya adalah siapa sih yang dirugikan? Karena dikatakan gratifikasi itu itu adalah merugikan seseorang atau mengambil hak seseorang atau merugikan negara. Ketika misalnya di dalam memberi dan penerima tidak ada dirugikan, itu pasti tidak akan terjadi dalam gratifikasi. Makanya kemarin itu kasusnya Pak Gibran ya, Kaisang, anaknya Jokowi. Sampai saat ini belum ada yang melaporkan bahwa itu masuk ke gratifikasi melanggar hukum. Mungkin itu. Ada beberapa kita lihat juga sekitar 3 tahun lalu pilot Garuda ada motor yang ditangkap oleh KPK karena mereka menyeludupkan motor gede dari Eropa. Itu juga kasus. Itu adalah orang-orang petinggi negara yang bisa meloloskan dari melalui tangannya para pilot. Sehingga pilot itu sudah masuk, dia terdakwa dalam penyeludupan mobil mewah, motor gede. Oke, Bapak Ibu sekalian, kapan gratifikasi dikatakan sebagai tindakan korupsi? Kita kembali ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 12 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Itu salah satu dikategorikan gratifikasi. Itu di pasal 12B ayat 1. Kemudian ada pasal 12C ayat 1, bahwa pasal 12B ayat 1 ini tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi paling lama 30 hari ya kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah jelas di pasal 12C ayat 1, apabila yang dikategorikan itu gratifikasi, dia tidak melapor selama 30 hari, itu langsung secara hukum, itu tidak bisa dikatakan dia sebagai pemberi gratifikasi. Jadi kurang dari 30 hari, Anda melaporkan ke kepolisian atau ke kejaksaan atau misalnya ke KPK, maka itu masuk di dalam pasal 12C ayat 1. Gratifikasi juga salah satunya adalah tadi menyuap, kaitannya dengan jabatan, kaitannya dengan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat atau misalnya penentu kebijakan. Bapak-Ibu sekalian, sanksi daripada gratifikasi itu di pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 2001, di mana pidana penjara seumur hidup, paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan dipidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak adalah 1 M. Jadi gratifikasi ini kalau misalnya sudah masuk ke ranah hukum, ini sangat berat Bapak Ibu sekalian. Kita kembali ke peraturan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana
eh, pemerintah sudah memberikan pagar atau batasan sehingga kita sebagai pegawai negeri di Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan sudah ada batas-batas melalui dengan Permenkes nomor 14, ya. Permenkes nomor 14 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 2014 tentang juklis bagaimana pengendalian gratifikasi. Jadi ini sudah jelas Bapak Ibu sekalian, terutama kita di lingkungan Kementerian Kesehatan. Jadi baik Permenkes 14 maupun Kepmenkes nomor 306/14 sudah jelas, baik itu bagaimana pengendalian maupun juklis sudah jelas di dalam Permenkes tersebut. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ya. Sudah? Belum? Maaf Bapak Ibu sekalian, signalnya kurang. Masih ya? Keluar ya? Oh, ya, signal ini. Iya, sebentar. Oke. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi signalnya kurang baik. Kita kembali ke gratifikasi. Ini ada beberapa item yang dikategorikan gratifikasi oleh KPK. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kalau misalnya yang pertama dikatakan gratifikasi karena ada hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. Ini di dalam kegiatan-kegiatan. Kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan atau penyelenggaraan pernikahan atau misalnya potong gigi atau kegiatan keagamaan, anggarannya tidak melebihi dari 1 juta. Ya. Kemudian teknikal musibah atau bencana paling banyak misalnya 1 juta. Kemudian pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, dari item pertama sampai item kedua sampai ke 12 ini adalah tidak melebihi dari 1 juta, ya, untuk kegiatan belum dikategorikan gratifikasi. Kalau misalnya melebihi dari 1 juta itu masuk di dalam kategori gratifikasi. Ini adalah kategori yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke Bapak Ibu sekalian, kita melihat perbedaan antara gratifikasi dan suap. Kadang kita tidak bisa membedakan gratifikasi yang mana, kemudian suap yang mana. Bapak Ibu sekalian, kalau suap harus terdapat meeting of mind. Artinya ada pertemuan antara dua belah pihak. Di situ ada deal-deal yang mungkin mereka sudah kesepakati. Itu suap. Kalau misalnya gratifikasi itu antara pemberi, saya katakan tadi, antara pemberi dan penerima, mereka tidak paham. Tidak sampai mengetahui. Karena orang pertama dari yang memberi gratifikasi itu adalah menggunakan pihak ketiga yang identitasnya tidak jelas. Jadi yang katakan gratifikasi itu adalah, kalau makan tadi sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, jika Anda menerima sesuatu yang belum jelas dari mana, sebaiknya Anda hati-hati. Jangan sampai ada terjebak, terutama kalau misalnya di bandara, itu sangat hati-hati sekali.
karena banyak orang memanfaatkan misalnya barang-barang yang ilegal yang masuk ke bandara, kemudian kita kejebak, Anda bisa ketangkap para petugas di bandara. Banyak yang terjadi demikian. Oke, kita ini adalah salah satu dan di penyuapan, di mana jenis tindakan korupsi merugikan keuangan negara pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Yang pertama di pasal 1, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, ya, atau tadi sampaikan bahwa terjadi deal-deal bagaimana supaya anak saya bisa lulus pegawai negeri, ya terjadi penyuapan. Ya mungkin kepala dinasnya atau kepala kepegawaiannya atau lain-lain. Sehingga deal-deal tersebut, kalau misalnya Anda ada OTT dari kepolisian atau kejaksaan atau misalnya dari KPK, Anda masuk ke dalam pelanggaran tindakan korupsi. Bapak Ibu sekalian, jenis tindakan korupsi juga merugikan negara itu di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, di mana suap kepada hakim juga terjadi, kemudian suap kepada advokat, pengacara, ini dipidana penjara 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda 150 juta maksimal 750 juta. Ini sudah jelas Bapak Ibu sekalian di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Bagi orang-orang yang menyuap hakim, advokat, itu akan dikena penjara 5 tahun maksimal 15 tahun. Kemudian beri denda maksimal 750 juta. Kemudian di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Tipikor juga hakim dan advokat penerima suap didenda yang sama dengan pemberinya. Artinya antara pemberi dan penerima itu akan dikena undang-undang pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Tipikor tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita lihat juga jenis tindakan korupsi gratifikasi di pasal 12 huruf A dan huruf B Undang-Undang Tipikor. Jadi banyak sekali pegawai negeri yang atau misalnya pejabat, baik itu bupati, wali kota, para menteri, anggota dewan, banyak terjadi kejebak di gratifikasi ini. Jadi banyak penjualan atau pembelian jabatan, banyak beberapa bupati, sehingga mereka kena di undang-undang Tipikor. Undang-undang jenis tindak korupsi gratifikasi di pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Ini salah satu adalah akar dari korupsi walaupun belum ada kerugian negara. Ini kita lihat pengertian gratifikasi Bapak Ibu sekalian, yaitu pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberi uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan lain-lain. Ini yang disampaikan tadi bahwa ini masuk di dalam gratifikasi Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kembali ke tipologi korupsi bidang kesehatan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah suap atau pemberian untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ya, di sini bisa terjadi Bapak Ibu sekalian kalau di rumah sakit pusat, misalnya tipe A maupun tipe B plus, itu biasanya juga Anda kita sadari atau tidak, itu biasanya kita menggunakan orang pihak ketiga untuk bisa misalnya antiren untuk dirawat atau misalnya menggunakan fasilitas-fasilitas yang lebih cepat kita dilayani. Itu mungkin salah satu
tipologi korupsi di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, korupsi pengadaan alat. Sekali Bapak, kesehatan pakai hukum speed yang datang. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu sekalian, signalnya kurang, agak lemah. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan kewenangan. Kewenangan di sini bisa saja misalnya Anda sebagai kepala dinas penawaran jabatan misalnya kepada bawahan Anda, kamu mau enggak jadi eselon 3? Ya, ini adalah perilaku-perilaku pejabat yang tidak pantas sebenarnya sebagai pejabat, ya, karena dia sudah misalnya kita pertanyakan etika dan moral, ya, pejabat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah klaim penggantian yang tidak semestinya. Ini yang paling sekali sensitif Bapak Ibu sekalian. Misalnya banyak menggunakan cap yang tidak resmi, banyak menggunakan apa kira-kira nota tidak sesuai dengan pembeliannya. Ya, ini adalah salah satu bagaimana topologi daripada korupsi. Kemudian penipuan dan penggelapan obat-obatan dan peralatan medis. Ini terjadi, ini adalah salah satu kegiatan-kegiatan kita di real di lapangan, tapi banyak teman-teman tidak sadar bahwa dia sudah menyalahi aturan. Mungkin itu. Ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu kasus, ya. Kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap. Ini adalah kasus terjadi di Kabupaten X, Provinsi Y. Ini di Puskesmas, ya. Ini sudah dihukum karena penyalahgunaan kewenangan pembangunan puskesmas, fasilitas puskesmas, berkolaborasi dengan swasta sehingga puskesmas itu tidak jadi, ya. Ini sudah ketetapan hukum dan yang bersangkutan sudah masuk ke penjara. Ya, oke, 10 menit lagi. Bapak Ibu sekalian, yang hal-hal yang menjadi pembenaran, ya, di dalam korupsi, sadar atau tidak, biasanya kita sudah mengucapkan sekedar ucapan terima kasih. Misalnya lumroh ini dan wajar, misalnya memuliakan tamu, adat ketimuran, misalnya uang pulsa, sekedar uang minum, misalnya membina hubungan baik. Ini adalah hal-hal yang kita tidak sadari, namun itu sudah menjadi pembenaran di dalam gratifikasi atau masuk ke ranah penyelewengan dalam korupsi. Keywordnya Bapak Ibu sekalian, ini ada 9. Bagaimana kita tidak melakukan korupsi. Yang pertama adalah kita jujur, kemudian mandiri, ketiga tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, dan adil. Kemudian ke-8 disiplin, kerja keras. Nilai-nilai anti korupsi ini kalau kita lakukan, insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak akan terlibat di dalam pengambilan keputusan atau misalnya dengan hal-hal yang melanggar hukum.
Bapak Ibu sekalian, bagaimana strategi pemberantasan korupsi? Eh, KPK sudah begitu represif. Bagaimana mulai dari mana pendekatan hukum, kemudian penindakan dan lain-lain, sehingga banyak eh, penegak hukum atau masyarakat yang terlibat hukum benar-benar ditindak. Yang strategi yang komunikasi anti korupsi yang terpenting adalah regulasi. Bagaimana aparat penegak hukum benar-benar menegakkan hukum sesuai dengan real. Jangan sampai ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya ini yang membuat masyarakat juga rasa geras sekali terhadap penegakan hukum yang tidak adil. Kita semua harus menjadi subjek pemberantasan korupsi, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari aparat pemerintah, sektor swasta, masyarakat, ataupun mahasiswa. Di mana peraturan pemerintah nomor 71 2000, bagaimana peran serta masyarakat dalam peran aktif perorangan ormas atau LSM dalam pencegahan korupsi. Mari kita renungkan, bukan berapa banyak yang perlu kau laporkan siapa yang korupsi, tetapi berapa besar kau yakin tidak melakukan korupsi. Ini ada Pak Muhammad Hatta, proklamator, menyatakan bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu materi saya. Mudah-mudahan kita sharing Bapak Ibu sekalian, ada yang perlu kita diskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak. Ya, aplaus dulu untuk Pak Lasupu ya atas materinya yang luar biasa hari ini. Ya, kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu peserta, pemaparan materi terkait anti korupsi tadi sudah dibawakan oleh Pak Lasupu. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau konfirmasi terkait materi yang sudah disampaikan, disilahkan. Ini waktu kita masih ada 6 menit. Ya, silakan Pak Made. Ya, baik. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih luar biasa untuk Pak Narsum kaitan dengan pemaparan anti korupsi ini. Saya mau bertanya kaitan dengan gratifikasi, Pak. Tadi gratifikasi itu kan sudah jelas, definisi sudah jelas. Memberikan suatu imbalan apapun dalam bentuk barang. Nah, ini maksud saya, apakah ada aturan resminya misalnya, atau aturan pasalnya, atau nilai nominalnya? Seperti kita ini kan sudah biasa ini dikasih nasi kotak ini setiap menguji. Ya, saya nggak sebut ya, semua jurusan kayaknya sama. Apakah kita seorang dosen ini termasuk disebut gratifikasi? Itu dulu, itu pertanyaan saya. Nah, ini nasi kotak apakah itu berupa syukuran atau gimana? Tapi kalau saya lihat tadi berupa barang apapun yang dikasih itu sifatnya gratifikasi. Nah, itu Pak Narsum, terima kasih. Ya, makasih Pak Made. Pak Made menanyakan terkait dengan gratifikasi. Kalau menurut definisi gratifikasi KPK, ada 12 item yang tadi saya sampaikan. Ini dari 12 item ini sebenarnya menurut KPK, kalau pemberiannya itu tidak melebihi 1 juta, ya, kurang dari 1 juta itu belum masuk di gratifikasi, ya, belum masuk. Misalnya kita memberikan amplop, misalnya kegiatan, misalnya Pak Made ada teman hajat, misalnya ada memberikan uang 900.000, misalnya di dalam amplop itu terima dan itu belum masuk kategori gratifikasi menurut definisi KPK.
Tetapi kalau melebihi 1 juta, Pak Made, itu masuk. Tetapi kita lihat melebihi 1 juta itu, kalau dari definisinya Pak Mahfud MD, dikatakan gratifikasi itu dia merugikan orang lain atau merugikan pemberi, itu menurut Mahfud MD. Tetapi kalau tidak merugikan, contoh yang tadi yang saya contohkan bahwa anaknya Jokowi berangkat ke mana, ke Amerika, misalnya ke Inggris dengan pesawat jet, itu banyak LSM yang mengklaim bahwa dia masuk kategori gratifikasi. Tetapi LSM tidak bisa membuktikan secara konkret, secara koridor hukum. Gratifikasinya apa? Sedangkan orang yang punya jet tersebut, dia mempersilahkan beliau naik dengan free, bebas, atau tidak membayar apapun. Ya, ini yang perlu mungkin Pak Made kita melihat, kita tidak bisa keluar daripada definisi KPK. Mungkin itu. Yang jelas, kalau misalnya melebihi 1 juta, itu juga kita lihat tempat dan waktu. Apakah merugikan orang lain atau tidak. Kalau tidak merugikan orang lain, kenapa harus mengklaim bahwa itu gratifikasi. Mungkin itu Pak Made. Makasih. Ya, mungkin ada pertanyaan juga dari Bapak Ibu yang tergabung di Zoom. Ya, atau mungkin yang tergabung di VIP, ya. Silakan Ibu Elizabeth. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Ya, terima kasih Pak narasumber yang sudah berikan materi buat kita di siang hari ini. Setelah saya menyimak semua materi yang Bapak berikan dari slide pertama sampai slide terakhir, itu banyak berbicara tentang gratifikasi, anti korupsi, benda, dan juga berupa uang. Nah, Poltekkes Kemenkes Sorong telah melaksanakan mulai dari minggu kemarin untuk budaya kerja yang baru. Kalau berbicara tentang anti korupsi, tetap kita bicara tentang uang, benda yang diberikan, dan lain sebagainya. Apakah di anti korupsi ini, dalam budaya kerja yang baru, itu tidak ada anti korupsi secara hal lain? Karena saya lihat dari slide ini hanya anti korupsi biaya, benda yang diberikan, gratifikasi, dan lain sebagainya. Padahal tadi ada salah satu yang Bapak singgung mengenai jawaban dari Pak Made. Jangan merugikan orang lain dan merugikan diri kita. Nah, hal apa yang seperti apa yang ada di situ? Bapak tidak lihat datang terlambat, dapat sesuatu yang baik, masuk kelas terlambat, itu tidak ada di anti korupsi atau bagaimana Pak? Ada nama sekarang ikut kegiatan ini tapi tidak datang. Nah, saya minta untuk Bapak jelaskan, jangan saja di benda uang yang kita harus mengingat di korupsi pasti kita berbicara uang, benda yang mahal. Padahal dalam budaya kerja yang baru yang sekarang juga Kementerian Kesehatan setiap saat saya lihat ada di televisi dan lain sebagainya. Nah, mari saya minta penjelasan dari Pak narasumber untuk hal ini. Jangan saja kita lihat anti korupsi uang, benda gratifikasi yang kita berikan. Tapi dalam lingkungan kerja kita itu juga, apalagi sekarang kita sudah sepakat untuk melaksanakan budaya kerja yang baru. Terima kasih. Ya, makasih Bu Ice. Sebenarnya kalau materi pemberantasan korupsi, kita sadari atau tidak, itu kita kembali ke komitmen, ya, komitmen etika dan moral secara pribadi. Apakah saya sudah jujur? Apakah saya sudah adil terhadap diri saya, terhadap diri orang lain? Jadi tidak perlu lagi kita, kalau saya, menurut saya sih, kalau kita kembali ke 9 nilai-nilai anti korupsi.
Artinya kalau misalnya kamu menjabarkan bagaimana real yang ada di Poltekes, itu saya sudah menyalahi aturan di dalam materi pemberantasan korupsi. Karena yang ada di sini adalah kita melihat nilai korupsi itu, kita melihat nilai. Ya, kita pahami adalah bagaimana etika dan moralnya kita sebagai tim atau misalnya kita di institusi ini. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, ya. Kalau misalnya tadi Bu Ice sempat singgung terkait dengan kita akhir-akhir ini adalah momentum kemarin kita ada kegiatan di Bali, bagaimana kerja ke masing-masing kita, ya, bagaimana etika dan moral dan komitmen, ya. Ibu Direktur juga menekankan demikian. Komitmen kita secara pribadi gimana? Kalau misalnya kita selalu menilai orang lain begitu dan kita komitmen kita terhadap moral dan etika kita sebagai dosen, sebagai administrasi, sebagai pegawai di direktorat. Institusi ini kita mau bawa kemana? Jika misalnya tadi kita mau bagaimana nilai-nilai anti korupsi ini diterapkan di Poltekes. Ini semua tergantung para pimpinan, tergantung para pejabat, tergantung kita sebagai dosen memberikan contoh, memberikan teladan kepada mahasiswa, kepada diri kita sebagai pribadi. Kalau menurut saya Ibu Ice, kalau saya memaparkan bagaimana real yang ada di institusi ini, itu nanti kurang pas, dan materi-materi ini adalah materi yang benar-benar yang ada di pemberantasan anti korupsi. Sehingga kalau kita kembali ke institusi masing-masing, kita bisa menerapkan supaya kita tidak terlibat di dalam korupsi. Mungkin itu Ibu Ice, mungkin mohon maaf, mungkin kurang puas apa yang saya jelaskan. Yang jelas bahwa kita untuk komitmen secara individu, bagaimana supaya kita jauh dari ranah korupsi. Mungkin itu Ibu Ice, maka mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Lasupu, ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Mengingat sekarang sudah 12.35 ya, kita sudah terlewat 5 menit. Kita akan memasuki jam istirahat ya, dan kemudian kita akan bergabung kembali di pukul 13.30 ya. Sebelum kita tutup ya, sebelum kita istirahat, kita berikan aplaus lagi kembali dulu untuk Pak Lasupu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nanti mohon kehadirannya 10 menit sebelum pemateri berikutnya sudah siap di Zoom agar kita tidak terlambat. Seperti itu ya. Mohon Bapak Ibu ya kesediaannya untuk sekali lagi ya open kamera pada saat pelatihan sedang berlangsung, dan bisa diingatkan mungkin bagi Bapak Ibu di luar ya, peserta luar di rumah sakit yang mungkin belum bisa bergabung untuk segera bergabung di pukul 13.30. Terima kasih.